Terima kasih banyak Mbak Erinda, terima kasih Bu Ani atas sambutannya. Hari ini saya akan berbagi sedikit materi tentang read aloud itu apa sih? Tapi sebelumnya bolehkah saya minta bantuan Bapak Ibu semua? Adakah di sini yang sudah pernah tahu read aloud? Siapa saja kah? Adakah yang sudah pernah tahu read aloud? Belum? Sebentar saya cek. Boleh di komen Bapak Ibu atau raise hand. Boleh kasih reaction apapun boleh. Oke, sepertinya masih ada yang belum tahu. Oh, ada yang sudah pernah membacakan nyaring ya. Oke, jadi saya akan sharing sedikit tentang apa sih itu read aloud gitu. Nah, kenapa read aloud itu penting sekali dipahami oleh orang tua maupun guru, khususnya untuk orang tua dan guru kelas 1 SD ya. Sebentar, sepertinya ada noise. Oke, terima kasih. Oke, jadi kenapa read aloud atau kegiatan membacakan nyaring ini perlu diketahui oleh orang tua maupun guru, khususnya di kelas 1, kelas 2 maupun kelas 3 gitu ya. Bahkan pada dasarnya read aloud ini seringkali dikenalkan untuk sekolah-sekolah usia dini, baik mulai kelompok bermain, dari mulai toddler sampai TK atau kindergarten gitu ya. Karena read aloud ini atau membacakan nyaring ini adalah kebiasaan kecil sangat-sangat sederhana yang punya dampak besar. Dampaknya seperti apa dan untuk apa? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, boleh nanti raise hand atau mungkin kasih reaction apapun. Anak yang sudah bisa membaca masih perlukah dibacakan? Bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Masih perlu? Anak saya sudah bisa membaca, Mbak Elsa, sejak usia 4 tahun itu sudah bisa membaca novel gitu. Masih perlu nggak ya dibacakan? Sudah bisa baca buku yang bergambar, sudah bisa. Masih perlu nggak ya dibacakan? Ternyata masih perlu. Kenapa kok masih perlu? Karena kebutuhan anak-anak untuk memperkaya kosakata itu didapatkan dari kegiatan read aloud. Nah, kegiatan read aloud itu apa? Kegiatan read aloud adalah kegiatan membacakan buku cerita, buku dengan suara yang nyaring dan intonasi yang tepat. Tujuannya untuk apa? Tentunya untuk membangun hubungan dengan buku, bahasa, pengetahuan, dan juga orang yang membacakan gitu ya. Untuk apa sih Mbak Elsa gitu? Fungsinya, toh juga anaknya sudah bisa membaca. Ngapain dibacain lagi? Nanti anaknya bosan loh gitu. Sejauh ini belum ada anak yang merasa bosan dibacakan buku bersama orang tua mereka ataupun guru mereka. Jadi rasanya ini bukan hanya tugas guru, ini juga tugas kita bersama, bahkan sebagai orang tua maupun pengasuh di sekeliling. Atau mungkin kalau hari ini ada yang duduk bersama pengasuh di rumah, babysitter atau siapapun yang ada di dekat anak-anak yang berada di dalam lingkar pengasuhan anak-anak, boleh diajak untuk belajar bersama tentang read aloud karena dampaknya luar biasa. Sebelum jauh ke materi, saya mau membagikan sedikit. Beberapa hari lalu ada di Threads seorang ibu mencari pembaca nyaring. Tugasnya hanya membacakan nyaring untuk anaknya. Per jamnya dibayar sekian gitu ya. Terus apakah ini sesuatu hal yang baru? Ternyata tidak. Di tahun 2013, tahun 2012-2013, saya juga melakukan kegiatan ini. Jadi saya membacakan nyaring untuk anak usia toddler sampai TK. Tujuannya apa gitu? Karena biasanya nih klien-klien saya waktu itu mami-mami gitu ya, yang sibuk dengan usahanya gitu. Terus kemudian sedangkan anaknya butuh ledakan, butuh banyak kosakata. Kosakatanya bisa didapatkan dari mana? Dari diskusi, dari buku cerita yang dibacakan. Sedangkan waktu untuk membersamai anak itu sangat-sangat sedikit. Jadi kegiatan untuk menemani anak-anak bermain dan membacakan nyaring ini itu sudah pernah ada sebelumnya gitu. Jadi sudah banyak
orang tua yang aware gitu, orang tua yang paham, menyadari bahwa anak-anak butuh sekali dibacakan banyak buku, dibacakan cerita. Untuk apa? Supaya mereka punya banyak tabungan kosakata. Lalu tabungan kosakatanya untuk apa ya? Untuk berbicara, betul, berbicara dan berpikir. Seseorang hanya akan berbicara dan berpikir dengan kosakata yang mereka miliki. Jadi kalau kosakatanya terbatas, maka apa yang dipikirkan dan apa yang dibicarakan juga terbatas. Oke. Nah, read aloud itu juga bukan menyuruh anak membaca keras-keras. Ada banyak sekolah yang mempraktikkan kegiatan read aloud di sekolah gitu ya. Tapi yang terjadi adalah anak-anak disuruh membaca keras-keras di depan gitu. Bahkan anak yang belum bisa membaca pun merasakan kok jadinya aku disuruh ya, padahal aku belum bisa membaca gitu. Ada rasa ketakutan yang bikin anak itu enggan untuk berangkat ke sekolah lagi. Lalu apakah kegiatan membaca keras-keras di depan kelas ini adalah sesuatu yang salah? Tentu tidak. Tapi itu bukan bagian dari read aloud gitu. Jadi membaca keras-keras biasanya digunakan oleh guru-guru bahasa Indonesia untuk mengecek gitu ya, sejauh mana anak ini bisa memahami bacaan, sejauh mana anak ini bisa membaca, biasanya untuk itu. Tapi itu bukan read aloud, karena read aloud juga bukan menyuruh anak membaca keras-keras, juga bukan menguji. Jadi setelah dibacakan nyaring, terus kemudian diberi banyak pertanyaan, itu bukan. Juga tidak meminta anak mengeja semua kata. Coba dieja katanya itu. Ada apa saja? Misalnya ada satu kata, tergelincir. Coba dibaca ge, gitu. Bukan seperti itu dan bukan dengan teriak-teriak. Jadi, read aloud adalah kegiatan membacakan buku dengan suara yang nyaring dan intonasi yang tepat gitu. Juga tidak untuk menerjemahkan setiap kata. Tergelincir itu apa? Tersandung itu apa? Kalut itu apa? Gitu. Tidak demikian read aloud itu. Lalu tidak juga bertanya, tokohnya siapa saja ini tadi? Ini siapa? Kalau yang ini apa? Ini warnanya apa? Bukan seperti itu read aloud. Dan juga menjadikan kegiatan read aloud sebagai PR itu juga bukan bagian dari read aloud ya. Jadi read aloud itu harapannya sesuatu yang bisa dinikmati oleh anak-anak dan orang tua juga. Jadi sesuatu yang bisa dinikmati orang tua, guru, dan juga anak-anak. Bukankah anak kelas 1 harus sudah bisa membaca sendiri? Biasanya nih banyak yang menyampaikan ini, bahasa tapi anak kelas 1 tuh wajib bisa baca sendiri. Kalau nggak bisa baca sendiri tuh nanti kepontang-panting di sekolah gitu. Saya sedikit setuju dengan kurikulum yang ada saat ini. Rasanya anak-anak perlu punya perbekalan yang jauh lebih banyak. Tapi apakah drilling dengan mengajari anak teriak-teriak untuk membaca itu membuat anak-anak bisa dan senang dengan kegiatan membaca? Tentu tidak. Nah, jadi anak-anak itu perlu dibacakan nyaring, perlu dibacakan cerita. Meskipun mereka sudah bisa membaca. Kenapa? Mereka mungkin bisa membaca kata, tapi belum tentu mereka memahami kalimat. Sudah bisa memahami kalimat, tapi belum tentu mereka memahami cerita. Ini tadi ceritanya tentang apa ya? Kenapa ya si koala tadi marah-marah gitu? Karena apa? Terus apa yang dilakukan sama koala? Siapa yang bertemu? Nah, belum tentu anak-anak yang sudah memahami, sudah bisa membaca kata, itu bisa memahami kalimat, apalagi memahami cerita. Apalagi di anak-anak kelas 1 biasanya membacanya itu tanpa titik koma. Seperti ini contohnya. Malah si koala memulai harinya dengan kacau, bajunya terkena bubur, lukisannya hancur, perasaannya jadi kalut, malah mengentakkan kakinya ke hutan, dia mencabuti di daunan, dia menginjak-injak bunga, juga mengganggu para lebah. Kira-kira kalau anak bacanya seperti itu, paham nggak kira-kira anaknya? Ceritanya tentang apa? Nggak ya? Nggak paham ya? Bagaimana dengan yang ini? Malah si koala memulai harinya dengan kacau. Bajunya terkena bubur, lukisannya hancur, perasaannya jadi kalut.
malah mengentakkan kakinya ke hutan. Dia mencabuti dedaunan. Dia menginjak-injak bunga, juga mengganggu para lebah. Dari contoh tadi, contoh yang pertama atau contoh yang kedua yang kira-kira dipahami oleh anak? Contoh yang kedua, betul. Saya pernah menemukan suatu sekolah itu mengajarkan hafalan. Hafalan itu tidak buruk, tapi bukan itu jadi kayak fondasi yang awal saja. Tapi itu tidak cukup menyenangkan bagi anak. Jadi saya menemukan fenomena ini. Ada sekolah-sekolah, mungkin Bapak Ibu pernah ya waktu masa kecil melihat teman-temannya atau siapa yang membacanya seperti ini. Malah si koala memulai harinya dengan kacau. Bajunya terkena bubur, lukisannya hancur, perasaannya jadi kalut, malah mengentakkan kakinya ke hutan. Pernah ya mendengar seperti ini ya? Nah, ini juga cara membacanya. Anak tuh dianggap bisa membaca setelah membunyikan huruf-huruf tadi ya, membunyikan kata dan kalimat tadi. Rasanya anak ini tuh paham dan bisa gitu ya memahami cerita ini. Tapi ternyata tidak. Anak-anak yang membaca demikian itu tidak tahu itu ceritanya tentang apa. Tadi itu ceritanya tentang apa? Nggak tahu. Tokohnya siapa saja yang ada di sana? Nggak tahu gitu. Karena memang cara membacanya demikian. Anak-anak tidak terbiasa dengan titik dan koma maupun ada tanda seru atau tanda tanya. Bagaimana cara berhentinya ketika menemukan ini semua? Nah, itu tadi. Nah, dari anak-anak tadi setelah memahami kata, memahami kalimat, memahami cerita, setelah itu mereka akan berpikir tentang cerita itu, berempati, mulai berempati, menggunakan bacaan untuk memahami dunia. Oh iya ya, ternyata kalau kita marah-marah seperti Mala, terus kita ngerusak-ngerusak tanaman itu bisa bikin tanamannya rusak, terus jadi berceceran semua daun-daunnya karena kita tadi marah-marah gitu. Baiknya bagaimana ya kalau marah itu? Jadi mulai belajar untuk mengelola emosi misalnya dari sana. Lalu untuk manfaatnya apa sih Kak Elsa? Ngapain sih kita ketemu hari ini untuk membicarakan manfaat read aloud itu apa sih memangnya? Emang ada manfaatnya? Tentu manfaatnya banyak. Ada beberapa diantaranya. Yang pertama bahasa. Kosakata anak itu makin bertambah. Seperti ada kosakata yang tadi sempat saya sebutkan gitu. Tidak semua anak memahami kalau oh temanku jatuh tuh jatuh kenapa? Jatuh tergelincir atau jatuh seperti apa? Tersandung atau seperti apa? Nah, terus juga ada kata-kata seperti kalut. Kalut itu perasaannya seperti apa sih gitu. Nah, kosakata anak itu makin kaya gitu ya. Saya tuh sempat menemukan anak saya tuh bercerita, hari ini tuh aku terkejut waktu temanku aku tuh terperanjat karena temanku mengejutkanku gitu. Itu kata-kata itu rasanya tidak biasa didengarkan di dalam percakapan. Kata-kata seperti itu hanya ada di dalam buku cerita. Lalu apa manfaatnya memahami kata-kata seperti itu kan Elsa? Manfaatnya adalah ketika anak-anak nanti untuk memahami memahami bacaan, memahami dunia, yang paling dibutuhkan anak-anak adalah kosakata, memahami kosakata. Bayangkan kita tidak bisa bahasa Rusia, kemudian kita pergi ke Rusia dan dompet kita hilang nih. Terus kita mau bilang apa? Kita mau teriak maling. Kira-kira orang-orang Rusia bakal tahu nggak kalau kita lagi kemalingan? Nggak bakal tahu gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah memperbanyak kosakata. Lewat mana? Lewat membacakan nyaring, membacakan buku cerita. Kegiatannya sangat sederhana, hanya 10 menit saja selesai. Juga meningkatkan pemahaman anak, membuat anak menjadi anak yang berpikir kritis. Tentunya juga menguatkan minat baca anak ya. Jadi anak itu jadi tertarik untuk membaca lebih banyak buku. Dan yang terakhir, kedekatan orang tua dan anak. Ini juga hal yang sama pentingnya yang bisa kita bangun lewat kegiatan read aloud. Nah, bagaimana melakukan read aloud di rumah? Caranya hanya 4. Sebenarnya ya 3 ya. Pilih bukunya, baca, diskusikan, kemudian
dihubungkan. Pilih bukunya. Yang pertama, coba pilih buku sesuai dengan minat anak. Kalau anaknya suka dengan tema-tema alam gitu ya, cari buku-buku cerita bertema alam. Kalau anaknya suka dengan buku-buku bertema hewan, cari buku-buku bertema hewan. Terus yang kedua, visualnya tuh harus menarik gitu ya. Bukan yang horor atau apa gitu, tapi memang menarik gitu. Misalnya salah satu buku yang sedang saya bawa ini visualnya menarik sekali, warna-warni bagi anak-anak. Wah, menyenangkan sekali ya jadi koala. Bisa berjalan-jalan di hutan, menemukan banyak teman gitu. Ceritanya juga tidak terlalu panjang. Tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Bagaimana kita tahu? Jadi ada satu tips yang mungkin bisa Bapak Ibu coba di rumah ketika memilih buku. Pilih buku dengan 3 kosakata baru. Maksimal 3 kosakata baru. Jadi kalau tidak ada kosakata baru, anak-anak itu akan bosan dengan bukunya, dengan ceritanya. Kalau terlalu banyak kosakata baru, misalnya tadi ada terperanjat, tergelincir, terus ada kalut, ada apalagi dan banyak hal gitu ya. Anak-anak akan merasa ini kok susah banget toh ya gitu. Sama seperti kita ya, kita yang nggak tahu bahasa Rusia mungkin atau bahasa lainnya gitu ya, kita pasti akan ngerasa kayak kok gini sih, kok susah banget sih, kita pasti akan mau skip. Udahlah, skip aja, nggak usah belajar lagi. Jadi cari maksimal 3 kosakata baru. Yang keempat, tidak harus sesuai dengan level membaca anak. Kok nggak harus sesuai dengan level membaca anak? Betul. Jadi kebanyakan orang tua mencari buku yang ringan-ringan aja. Yang penting ceritanya belum pernah dibacakan gitu ya, nggak apa-apa, yang penting ringan-ringan aja. Padahal anak-anak itu juga butuh tantangan menemukan kosakata baru. Misalnya seperti tadi ya, ada terperanjat, mungkin ada kata keliru itu apa ya gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu yang membuat anak makin antusias gitu untuk dibacakan nyaring. Tips lainnya adalah biarkan anak untuk memilih buku. Kemudian baca. Gimana cara membacakannya? Pertama, sebelum dibacakan ke anak, pastikan Bapak Ibu sudah membaca terlebih dahulu. Kenapa? Supaya ketika anak-anak bertanya, Bapak Ibu tahu bahwa seperti ini jawaban yang seharusnya. Karena dulu anak saya pernah dibacakan cerita oleh seseorang. Kebetulan orang ini belum membaca buku cerita itu. Buku ceritanya tentang si Koksi. Di awal cerita disebutkan si Koksi melompat ke sana kemari. Kebetulan di dalam halaman itu ada kelinci dan kumbang. Kira-kira yang melompat si kelinci atau kumbang? Tebakannya mungkin si kelinci. Itu kenapa si ibu guru ini akhirnya menjawab bahwa kelinci ini namanya Koksi, melompat ke sana kemari. Lalu dibuka lagi di halaman berikutnya dan berikutnya lagi, ditemukan bahwa si Koksi terbang hinggap di bunga. Terus anak saya bertanya lagi, kenapa si Koksi, katanya kan Koksi kelinci, kok kelincinya bisa terbang dan kenapa kok dia hinggap di bunga? Apa yang dilakukan di bunga? Kira-kira gimana rasanya ditanya sama anak-anak? Wah, itu saya nggak kebayang deg-degannya gimana ya itu ditanya sama anak-anak gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah membaca terlebih dahulu supaya nggak terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu, kesalahan menjelaskan. Jadi jangan sampai ada kesalahan menjelaskan ketika sedang membacakan nyaring. Seperti cerita tadi, si Koksi tadi, itu cerita yang dibacakan ke anak usia 3 tahun. Waktu itu usia anak saya 3 tahun. Sampai sekarang cerita itu masih diingat. Jadi setiap kali bertemu dengan ibu yang pernah membacakan, kegiatan itu tuh selalu dibahas bahwa itu ibu yang dulu pernah salah bacain buku cerita itu ya gitu. Jadi ingatan anak-anak itu sangat tajam. Jadi pastikan bukunya dibaca dulu.
baca dengan suara yang jelas, intonasi yang tepat, titik komanya jelas. Kalau memang ada tanda seru, dibaca sesuai dengan tandanya gitu ya misalnya. Juga mengganggu para lebah. Nah seperti itu, kira-kira sesuai intonasi. Sesekali tunjuk ilustrasi. Itu membuat anak-anak tertarik untuk mengamati ilustrasi. Juga jangan terburu-buru. Dan yang paling penting, tidak harus selesai satu buku dalam satu kali duduk. Kadang orang tua itu merasa kita harus menyelesaikan satu buku. Ya kalau bukunya tipis, baik gitu ya. Tapi bayangkan kalau ternyata bukunya tebal, seperti yang saya bawa saat ini. Bayangkan kalau bukunya segini, kira-kira mau dibaca dari jam berapa sampai jam berapa? Kayaknya sehari nggak cukup ya. Kalau bukunya tipis, bukunya hanya 20 halaman, 24 halaman, itu masih bisa, masih memungkinkan. Tapi bagaimana dengan buku yang 200 sekian halaman? Apakah akan dibaca semua? Tentu tidak, gitu. Kemudian diskusi, setelah dibacakan, apakah anak-anak hanya menyimak saja? Tentu tidak. Kita perlu berdiskusi. Sebelum membaca, tanyakan dulu, kira-kira ini tuh ceritanya tentang apa ya, gitu. Ajak anak untuk menebak. Saat membaca, berikan satu pertanyaan saja. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Atau mungkin, kenapa dia melakukan itu? Nah, itu ketika membaca cerita. Kemudian yang dilakukan setelah membaca apa? Banyak sekali pilihan pertanyaan. Bagian mana yang paling kamu suka? Menurutmu, bagaimana rasanya jadi tokoh utama? Gitu. Atau mungkin bisa dihubungkan dengan kehidupan si anak gitu ya. Apa yang kamu lakukan kalau kamu jadi koala? Apakah kamu akan merusak tanaman itu? Ataukah kamu akan berdiam diri dan marah di pojokan? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan gitu? Misalnya anaknya belum banyak kosakatanya, bisa dibantu dengan 2 pilihan. Jadi bagaimana melakukan read out di rumah? Pilih bukunya, baca ceritanya, ajak anak berdiskusi dan hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang perlu diubah dari mengajar menjadi berdiskusi. Seringkali orang tua itu mengajak anak untuk, ya kalau di sekolah belajar, di rumah juga harus nambah dong belajarnya gitu ya. Dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak tuh ngerasa kok kayaknya aku dites ya hari ini, ada ujian apa lagi nih dari ibu atau dari bapak gitu. Ketika membacakan nyaring, biasanya orang tua itu suka pengen menguji gitu ya, menguji dengan cara ini. Ini gambar apa? Kucing. Warnanya apa? Hitam. Jumlahnya berapa? 5 gitu misalnya. Selesai. Sampai di situ. Lalu bedanya dengan berdiskusi apa? Kalau berdiskusi, orang tua bisa memulai pertanyaan dengan, wah, menurutmu kenapa kucing ini bersembunyi? Karena takut mungkin. Lalu orang tua bisa bertanya kembali, kira-kira dia takut apa ya? Sepertinya sih takut anjing kalau dilihat di gambar. Misalnya anak menjawab seperti itu. Kemudian orang tua bisa lanjut lagi. Kalau kamu jadi kucingnya, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Bersembunyi, berlari, atau berteriak mengeong? Nah, dari sini anak mulai mengamati, berpikir. Terus dia menjelaskan, oh aku akan berlari. Dengan begitu, aku bisa mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Dan dari situ anak-anak juga berimajinasi, juga berargumentasi. Misalnya, si kakak menjawab, aku mau berlari. Ternyata si adik, enggak, aku mau ngeong aja yang keras biar orang-orang lihat aku gitu. Tidak apa-apa, semuanya sama-sama bisa diterima jawabannya. Nah, itulah read aloud berbasis dialog. Kira-kira lebih interaktif atau lebih menarik yang mana? Yang pertama, yang ketika orang tuanya menanyakan, ini gambar apa gitu, warnanya apa, atau
ketika orang tua menanyakan pendapat anak, kira-kira mana yang paling menarik? Pertama atau kedua? Kedua. Iya, betul. Kedua yang paling menarik. Nah, dari sini mana yang paling sering dilakukan oleh Bapak Ibu ketika membacakan nyaring? Coba kita lihat ya. Mana yang paling sering dilakukan oleh Bapak Ibu? Pilih dua saja. A, membaca terlalu cepat. Mbak Elsa, aku tuh udah pernah bacain buku cerita, tapi aku tuh suka buru-buru, soalnya udah ngantuk banget, udah jam 9. B, memilih buku hanya berdasarkan kemampuan anak membaca. Udah yang ini aja ringan, yang penting habis ini tidur. C, terlalu banyak bertanya. Setiap halaman ditanyakan. Jadi yang read aloud sebenarnya hanya 10-15 menit, itu jadi 2 jam. Karena setiap halaman ditanyakan semua. Kenapa si koalanya marah? Apa yang dia lakukan? Menurut kamu itu baik nggak? Kenapa kok tidak baik? Lalu harusnya seperti apa? Itu baru 1 halaman. Bayangkan di halaman kedua ditanya lagi gitu. D, mengoreksi setiap kesalahan jawaban anak. Jadi anaknya jawab, kenapa koalanya marah? Karena dia kesal, tadi buburnya tumpah gitu. Enggak, bukan kayak gitu, salah itu jawabannya. Kira-kira enak nggak ya kalau dibacain kayak gitu? Ya enak ya. E, memaksa anak menyelesaikan buku. Enggak, pokoknya ibu tuh belum selesai baca bukunya, ini belum selesai. Duduk nggak, diem nggak, dengerin nggak gitu. Padahal anaknya udah kayak ngantuk-ngantuk gitu ya, udah setengah tidur gitu. Terus kemudian F, mengubah membaca menjadi tes. Oke, kamu sudah dibacakan nyaring tadi sama ayah, sekarang ibu mau beri pertanyaan. Siapa nama koala tadi? Siapa tadi nggak dengar apa? Jadi biasanya tuh suka ada tes-tes gitu. Kemana koala pergi setelah dia marah-marah? Kemana ya? Nah itu kadang tuh juga masih ada yang seperti itu. Padahal sebenarnya bisa ditanyakan, kamu ingat nggak ya tadi tokohnya namanya siapa? Ketika anak belum ingat, huruf depannya malah. Nah betul, malah. Terus apa yang dilakukannya di hutan gitu? Oh, dia mencari teman. Misalnya anaknya nggak bisa. Lalu apa yang dicari malah di hutan? Bantu anak-anak, bukan malah diberi semacam tes gitu. Juga yang terakhir, ini mungkin sering dilakukan oleh Bapak Ibu, bahkan bisa jadi saya juga sesekali melakukan ini. Membandingkan anak dengan anak lain. Itu loh, Feren itu loh, kemarin baca buku 3, dibacain 2 buku sama mamanya, baca buku sendiri 3, jadi sudah 5. Kok kamu masih baca buku 1 aja, kok lama banget gak selesai-selesai? Itu tuh kebayang ya perasaan anak tuh, gimana perasaan anak? Sedih ya, sedih kayak kesel banget deh dibanding-bandingin gitu ya. Semoga ini juga jadi pelajaran buat saya pribadi, juga buat orang tua dan guru juga, bahwa dibandingkan itu nggak enak. Bagaimana kalau pencapaian kita dibandingkan gitu ya? Kok ibu kerja dari pagi sampai sore sampai malam, kok kita gini-gini aja nggak bisa beli rumah tingkat 4 gitu? Kok nggak bisa beli mobil Porsche gitu, atau beli tas apa gitu? Kok kita nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu? Bayang ya digituin, pasti rasanya pedih gitu. Jadi mari untuk tidak membandingkan anak dengan anak lain. Lalu apakah membandingkan itu boleh? Boleh, membandingkan anak dengan progres sebelumnya. Wah, kakak keren banget ya, kemarin itu kita berhasil loh membahas 1 buku, dan hari ini kita berhasil membahas 2 buku. Ibu bangga sama kakak karena kakak mau berdiskusi 2 buku ini sama ibu hari ini. Nah itu sesuatu yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah, mana yang paling sering dilakukan? Tadi sudah ada beberapa yang menjawab. Coba kita lihat. Membiarkan anak memilih bukunya dan membiarkan dia bebas membaca dengan gayanya.
Oh, gaya anak-anak dalam membaca tuh banyak ya. Ada yang bacanya terlalu dekat. Membaca itu baik, tapi kalau terlalu dekat membuat mata jadi sedikit tidak bekerja dengan baik gitu. Terus kemudian bagaimana dengan membaca tapi di tempat gelap gitu? Itu juga tidak baik. Ada baiknya orang tua menyediakan tempat khusus untuk membaca supaya anak-anak merasa aman dan nyaman ketika membaca atau saat dibacakan nyaring. Nah, ini dia. Ini tantangan selama 7 hari ke depan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membacakan buku cerita ke anak-anak. Waktunya sangat sedikit saja. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa scroll Instagram, bisa maraton drakor gitu ya. Atau mungkin bisa melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan lainnya. Nah, ini saya cuma minta waktunya 10 sampai 15 menit saja setiap hari. Dilakukan bersama anak, gunakan minimal 1 pertanyaan terbuka. Tadi sudah saya berikan contohnya. Juga tanpa distraksi. Jadi ketika membacakan nyaring, tolong HP-nya dijauhkan dulu atau dimatikan dulu ininya paket datanya untuk sementara waktu. Cuman untuk 10 sampai 15 menit saja. Jangan targetkan anak untuk membaca lebih lancar. Setelah aku bacakan ini, anakku harus membaca lancar buku cerita ini. Enggak seperti itu. Tapi targetkan bahwa selama 7 hari nanti, anak punya pengalaman menyenangkan bersama buku. Kira-kira dia enjoy nggak ya dibacakan seperti ini? Cuman 7 hari, berarti kalau hari ini dilakukan, bertemu lagi hari Kamis depan, itu sudah selesai untuk kegiatan ritual outnya. Kira-kira setelah itu, anak-anak jadi antusias nggak ya berdiskusi tentang buku cerita itu? Lalu bukunya bisa diambil dari mana, Mbak Elsa? Buku itu tuh saya nggak sempat pergi ke Gramedia, di Togamas juga. Kalau saya pulang itu udah tutup gitu ya, saking malamnya gitu. Nggak perlu khawatir kalau misalnya di perpustakaan juga nggak bisa diakses karena itu tadi sudah tutup, atau pas weekend jam 2 ternyata tutup perpustakaannya. Bisa mengakses 5 platform ini, 5 website ini. Ini semua buku-buku gratis yang disediakan, bisa diunduh juga, silakan dibaca, bebas akses selama tidak diperjualbelikan gitu. Ini akses bukunya. Dan ini contoh bahwa di keluarga kami juga melakukan kegiatan read aloud dari mulai anak-anak kecil, bahkan ketika anaknya sudah bisa membaca sendiri, kami tetap membacakan buku cerita dan berdiskusi dengan mereka. Karena tadi menambah kosakata juga membuat anak itu semakin antusias dengan belajar. Saya akan membacakan suatu quotes sebentar ya. Quotes-nya tuh bagus banget menurut saya. Saya perlu cari. Oh ya, ini juga sumber bacaan yang mungkin Bapak Ibu bisa cari ya di perpustakaan mungkin atau di toko buku. Nah, ini buku-buku yang berkaitan dengan read aloud. Oke, saya akan membacakan quotes gitu. Bukan quotes ya, tapi suatu bacaan. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan pikiran, mengungkapkan perasaan. Bahasa juga alat untuk memahami pengetahuan. Pengetahuan diantarkan dalam bahasa. Jika keterampilan berbahasa anak terbatas, bagaimana dia bisa memahami pengetahuan? Karena itu, penting untuk orang tua melatih agar anak-anak suka membaca. Bukan bisa membaca, tapi suka membaca. Lalu bagaimana caranya? Apakah hanya dengan menyuplai buku-buku bagus, menyediakan buku-buku bagus, menyuplai buku bagus, menyuplai anak dengan buku-buku yang bagus tidak otomatis membuat mereka jadi pribadi yang literat. Menyuplai buku merupakan hal yang bagus. Tapi yang tak kalah penting adalah menghadirkan budaya membaca dalam keluarga. Anak belajar literasi melalui orang tua yang menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan dunia.
Semoga kegiatan membacakan nyaring ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua ya, baik di rumah maupun juga ada yang di sekolah. Dan saya akan memberikan contoh. Sebelum ini saya akan memberikan contoh sedikit saja. Bagaimana sih membacakan nyaring itu? Sudah terlihatkah? Sudah ya? Oke. Nah, ini buku ceritanya bisa diakses gratis. Buku cerita ini berjudul Crow Crow. Ditulis oleh Dian Kristiani dan Ella Elviana. Menurut teman-teman, buku cerita ini tentang apa ya? Pertanyaan yang perlu ditanyakan sebelum membacakan nyaring. Menurut teman-teman, ceritanya tentang apa ya? Atau menurut anak-anak, ceritanya tentang apa ya? Tentang makan kerupuk? Lomba makan kerupuk apa iya? Kita cari tahu sama-sama. Lomba makan kerupuk. Aku pasti bisa menang. Oh iya, ternyata benar. Ini lomba makan kerupuk. Aku perlu kerupuk lebih banyak. Wah, mereka mau berlatih juga. Ternyata mereka mau berlatih makan kerupuk. Aku tidak mau kalah. Aku akan mulai berlatih. Aku terus berlatih. Wah, di mana ya temannya tadi? Yang berlatih makan kerupuk mana? Oh iya, di belakang situ. Betul, di mana saja dan kapan saja aku terus berlatih. Berlatih. Di lomba apapun si anak ini berlatih makan kerupuk. Kira-kira tadi menang nggak ya? Kalah ya. Di lomba-lomba sebelumnya kalah, balap karung kalah. Terus apa? Engklek apa ya itu? Pakai bakia itu juga kalah gitu. Bahkan memecahkan balon pun juga kalah nih gara-gara dia berlatih lomba makan kerupuk. Aku yakin bisa menang. Oh, wah. Jadi caranya seperti itu. Bakal dicoba nggak ya? Kita lihat sama-sama ya, apa yang akan dilakukan oleh anak ini. Ternyata anak ini mencoba lagi. Aku harus berlatih lagi dan lagi. Coba kita hitung ada berapa banyak kerupuk yang sudah dicoba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata sudah ada 11 kerupuk yang dicoba. Berhasil, hanya 10 detik. Hebat, aku pasti menang. Aku siap. Namun, wah, karena terlalu banyak berlatih ya, sepertinya. Atau menurutmu bagaimana? Kenapa anak ini jadi batuk? Nggak minum? Ya, mungkin nggak minum. Coba kita lihat apakah dia bisa memenangkan pertandingan ini. Lomba makan kerupuk ini kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Tuh, waktu teman-temannya melahap kerupuknya, dia terus terbatuk. Aku batuk terus. Beginilah akhirnya. Jadi si anak tadi itu menang tidak ya? Padahal dia sudah berlatih. Tidak ya, dia tidak menang ya. Wah, dengan kekecewaannya dia penasaran. Aku penasaran, apa isi kotak hadiah itu? Menurut Bapak Ibu kira-kira isinya apa ya? Hadiahnya apa ya kira-kira? Ada yang bisa menebak? Ada yang bisa menebak? Coba, kira-kira hadiahnya apa? Apakah iya hadiahnya kerupuk? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Oh tidak, ternyata hadiahnya kerupuk. Adakah Bapak Ibu yang pernah ikut lomba makan kerupuk? Bawa nasi sama kecap tidak?
Nah, kira-kira begitu ceritanya. Tadi saya lupa mengajak Bapak Ibu untuk menghitung berapa lama saya membacakan buku ceritanya. Tapi sebelumnya tadi sudah saya hitung, kira-kira tadi sekitar 4 menit ya untuk membacakan satu cerita itu. Dari mulai jam 1.40 sampai 1.44 gitu. Jadi ternyata membacakan seperti itu hanya 4 menit, mungkin nanti ditambah diskusi kurang lebih 10 sampai 15 menit. Sekian contoh kegiatan membaca nyaring dari saya. Saya kembalikan ke Bu Alinda. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Ternyata cuma 4 menit ya. Membacakan cerita itu ternyata tidak lama. Jadi Betul. sangat bisa sekali dicontoh dimanapun. Betul. Sehari satu Ya. kali aja cukup. Saking sukanya nih Mbak Elsa, karena cuma 4 menit nih bisa sehari 3 kali. Pagi, Oh iya, dan boleh, sore. boleh. Boleh. Biasanya begitu. Biasanya anak itu kalau sudah menikmati kegiatan membacakan nyaring, senang dibacakan oleh orang tuanya, biasanya mereka nagih, nggak minta satu buku. Betul. Anak saya yang kecil, umur 2 tahun, dia tuh sehari minta 3 sampai 4 buku. Waduh. Jadi kalau anaknya 1 tinggal dikalikan, kalau anaknya 2 juga dikalikan. Kalau anaknya 3 dikalikan lagi. Demikian. Ini ya, tantangan juga untuk kami semua gitu sebagai orang tua maupun guru ya. Ya, terima kasih Mbak Elsa untuk pemaparan materinya. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Bapak Ibu, monggo silahkan apabila ingin bertanya, boleh mengirim pesan, boleh diketik. Nanti biar saya bacakan dan langsung dijawab oleh Mbak Elsa. Gitu. Monggo Bapak Ibu boleh bertanya sambil, kalau mau open mic juga boleh. Oh ya, tadi Mbak Elsa, saya kan juga ini ya, selaku ustapan juga di sekolah biosi gitu. Sebetulnya kami juga masih belajar bagaimana sih read aloud yang ideal itu untuk anak-anak gitu. Kami juga belajar dari komunitas Raju juga. Ini saya juga baru aja tentang kosakata baru. Mbak Elsa, ternyata ada ini ya, ternyata maksimal 3 gitu. Padahal kan sebagai orang yang lebih tua gitu, sebagai guru ataupun orang tua gitu, inginnya tuh, ayo anak-anak tuh, ayo kita kenalkan kosakata sebanyak mungkin gitu kan. Nah, inginnya kita kan seperti itu gitu. Ternyata ada maksimalnya ya Mbak Elsa. Jadi selama ini ternyata read aloud yang kami lakukan masih banyak hal yang perlu kami perbaiki juga gitu. Terima kasih juga Mbak Elsa tadi wah saya kaget, oh ternyata 3 kosakata baru kayak gitu. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu mau menanggapi ataupun bertanya boleh. Sepertinya ada pertanyaannya. Ada yang bertanya. Oke. Dari Ibu Dwi Herianto. Oh ayah Dwi dari Mbak Kia. Izin bertanya, kapan waktu terbaik untuk membacakan anak selain sebelum tidur? Monggo Mbak Elsa. Wah, ini pertanyaannya bagus nih. Kapan waktu terbaik? Waktu terbaik yang pertama tidak dalam kondisi terburu-buru. Jadi kalau bapaknya mau pergi kerja, gitu ya, ibunya mau pergi kerja, nggak perlu dibacain nyaring dulu ya, kayak, nak 15 menit lagi waktunya ayah berangkat kerja. Jadi ayah bacakan dulu ya sekarang gitu. Karena nanti malam ayah pulangnya malam banget gitu. Enggak seperti itu, enggak terburu-buru. Terus kapan waktunya yang baik? Sebenarnya tidak ada saran yang harus tiap pagi, siang, sore atau malam. Tapi ada baiknya kegiatan membaca nyaring ini dilakukan di malam hari sebelum tidur. Karena biasanya ketika anak-anak dibacakan nyaring sebelum tidur itu ketika mereka menikmati, rileks gitu ya, menikmati ceritanya, itu bisa terbawa mimpi. Bahkan kosakata baru yang tadi baru dipelajari itu bisa digunakan lagi oleh anak-anak gitu.
Semoga menjawab ya, Bapak. Baik, terima kasih Ayah Dwi dari Mbak Kia. Nggih, Bapak matur nuwun. Monggo silahkan yang ingin bertanya boleh mengetik di kolom komentar. Kalau nggak ada yang bertanya, saya duluan aja Mbak Elsa. Jadi kan identiknya Mbak Elsa, read aloud itu identik dengan anak-anak sekolah dasar atau di bawahnya. Betul nggih, kebanyakan yang saya lihat mungkin ya, yang saya lihat itu seperti itu gitu. Apakah memang didesain untuk seperti itu, idealnya seperti itu, atau read aloud itu bisa di semua kalangan? Oke. Seperti itu. Terima kasih Mbak Elinda pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya ketika saya mengisi webinar atau pelatihan gitu ya. Apakah read aloud itu hanya untuk anak usia dini gitu ya, usia TK maupun SD kelas 1, 2, 3 gitu? Tidak. Jadi sebenarnya tuh banyak hal yang bisa didiskusikan gitu bersama anak-anak yang mungkin kelas 4, 5, 6, bahkan SMP, SMA. Dan sebenarnya saya memulai read aloud di rumah itu bukan ke anak saya, tapi ke suami saya. Usia 30 plus, saya membacakan buku untuk suami saya. Apakah buku cerita? Tidak. Waktu itu buku self improvement. Jadi kebayang ya, buku self improvement itu tebelnya seperti apa? Tebelnya seperti ini. Lalu saya bacakan 1-2 halaman, lalu diskusi. 1-2 halaman, lalu diskusi. Suami saya bukan orang yang edik buat baca, gila baca setiap hari terus langsung jadi suka membaca gitu, tidak. Tapi ada banyak perubahan yang terjadi. Sebelumnya suami saya itu gamers yang kalau malam jam 8 malam sampai jam 2 pagi itu tuh main game. Terus kemudian jam 8 pagi berangkat kerja lagi, jam 8 malam sampai jam 2 malam kembali main game gitu ya. Kebayang seberapa ediknya. Terus kemudian dengan kegiatan read aloud tadi, sedikit demi sedikit bergeser. Rasanya dulu chance atau kesempatan untuk, wah kayaknya susah banget nih gamers diajak baca buku nih gitu. 1% aja udah syukur gitu ya, gitu ya. Tapi ternyata yang sekarang terjadi malah justru suami saya itu malam hari membawa buku, kemudian kita membaca. Kalau dia udah pegang buku, yang lainnya udah langsung ikutan pegang buku gitu ya, malah jadi role model sekarang. Jadi kegiatan membaca nyaring ini tidak hanya untuk anak-anak usia dini. Bagus dibacakan untuk anak usia dini, tujuannya untuk memperkaya kosakata. Tapi apakah kalau dibacakan ke anak-anak usia SD kelas 4, 5, 6, SMP, SMA gitu, bahkan orang yang sudah dewasa itu nggak baik? Tentu ada baiknya. Salah satunya mengajak agar orang tertarik dengan buku, karena kan harus merasa menyenangkan ya. Buku itu kalau dikenalkan, gimana caranya kita ngenalin drakor? Otomatis kan kita harus suka dulu nih sama drama Koreanya nih. Gimana caranya kita mengenalkan bahwa oh kegiatan bulu tangkis ini menyenangkan gitu? Tentu kita harus mencontohkan dulu, oh bahwa aku tuh happy loh main bulu tangkis gitu, kurang lebih seperti itu. Baik, Mbak Elsa, terima kasih. Ternyata bahkan untuk orang dewasa ya. Oke, ya. Baik, monggo Bapak Ibu, kita masih ada sekitar 7 menit sebelum sesi seminar ini berakhir. Monggo silahkan, bisa open mic juga, bisa mengetik juga. Oh, ini ada pertanyaan Mbak Elsa. Saya Wali dari Madinah, izin bertanya, bisa tidak orang tua bacanya direkam? Terus saat mau tidur, anak mendengarkan dengan memutar ulang rekaman tersebut. Wah, ini seperti audiobook ya. Wah, ini kalau orang-orang zaman sekarang suka biasanya mau tidur tuh mendengarkan podcast gitu ya. Buku-buku gitu yang dibacakan lewat audio gitu ya. Itu sangat praktis gitu. Tapi tujuan read aloud ini tidak
hanya anak dibacakan cerita, udah selesai pokoknya ibu sudah membacakan buku cerita selesai gitu. Tapi ada diskusi di dalamnya. Banyak sekali diskusi yang terjadi, misalnya anak saya tuh suka menanyakan hal-hal yang random. Kenapa sih Nabi itu cuman ada laki-laki gitu setelah dibacakan buku gitu ya? Kenapa sih Nabi itu cuman ada laki-laki? Emang nggak ada ya Nabi perempuan? Kenapa gitu? Kenapa Allah cuman kasihnya ke laki-laki aja? Terus kapan lagi gitu dibacain apa lagi tuh? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh bukan yang terus langsung kita, nggak usah nanya-nanya. Itu sudah dari sananya, udah dikasih sama Allah tuh kayak gitu. Enggak kayak gitu. Jadi kita bisa balik, kenapa ya? Kira-kira kenapa? Coba kita lihat sejarahnya. Mungkin pada saat itu, zaman itu bahwa perempuan itu harus dilindungi, harus ini itu. Berarti kemungkinan perempuan untuk bepergian, untuk mensyiarkan gitu, kira-kira ada nggak ya? Oh nggak ada. Oh ya itu mungkin alasan kenapa Nabi hanya ada laki-laki gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kita gali, anak bertanya, kita kembali bertanya. Kira-kira kenapa ya? Kita cari tahu sama-sama. Jadi nggak yang kadang tuh ada yang pokoknya orang tua harus tahu jawabannya. Enggak. Orang tua nggak harus tahu jawabannya. Kita bisa cari tahu sama-sama. Malah di situ momen belajarnya. Jadi kalau misalnya anak hanya mendengar rekaman, rasanya anak hanya mendengarkan kosakata baru, tapi tidak ada diskusi yang dibentuk gitu. Betul. Jadi tidak ada feedback gitu ya Mbak Elsa. Betul. Tidak ada bonding juga nanti jadinya, karena kan seperti mendengarkan podcast itu tadi ya. Betul. Sama juga seperti ini Mbak Elinda. Waktu itu saya membacakan buku cerita tentang Hakim Buku. Ceritanya tuh tentang si salamander yang ingin mempertahankan rawa. Sedangkan ada manajer konstruksi yang merasa bahwa kebutuhan manusia ini penting. Kita perlu membangun jalan tol agar manusia-manusia ini bisa bepergian ke luar kota dengan lebih mudah dan murah gitu. Bagi manajer konstruksi demikian. Tapi bagi si salamander, dia merasa bahwa kalau kamu menghancurkan rawaku, lalu aku dan teman-teman ini tinggal di mana? Rawa ini dibutuhkan loh untuk kehidupan manusia gitu. Dan yang lain sebagainya. Dan ketika saya berdiskusi dengan banyak anak tentang buku ini, itu anak-anak itu ternyata lebih peka ya. Saya rasa anak-anak lebih cocok memimpin negeri ya, karena mereka memilih untuk menyelamatkan si salamander gitu. Karena rawa-rawa itu penting untuk kehidupan manusia. Bisa kita dapat air bersih ya karena ada rawa-rawa itu tadi, ada hewan-hewan yang hidup di sana tadi gitu. Lalu bagaimana? Apakah kita tidak perlu pergi keluar kota atau yang lain sebagainya? Kita perlu, tapi kita bisa pikirkan cara yang lain. Nah, itu cara berpikir anak-anak. Kalau kita orang dewasa rasanya, udah bikin jalan tol aja, yang penting ekonomis, yang penting kita sampai dari Jogja sampai ke Semarang 1 jam selesai gitu ya. Jadi ada hal-hal yang dipikirkan anak-anak jauh lebih dalam dari apa yang dipikirkan sama orang dewasa kadang-kadang. Anak-anak empatinya tuh lebih baik ya rasanya gitu. Kadang pun jawabannya tuh kadang di luar ekspektasi kita ya Mbak, di luar pemikiran kita gitu. Kadang oh iya juga ya gitu. Betul. Kadang ya seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi Mbak. Dari Bu Enda Setiawati, saya wali dari Angkasa. Sekarang anak lebih suka komik atau buku digital yang ceritanya singkat dan banyak gambar. Apakah read aloud menggunakan digital tetap efektif untuk meningkatkan pemahaman anak? Dan bagaimana cara orang tua mengarahkannya agar tidak hanya fokus pada gambar? Wah, ini menarik. Gimana caranya agar anak tidak terlalu fokus dengan gambar? Ini anaknya suka dengan buku digital, suka dengan komik. Berarti sebenarnya anaknya itu butuh visualisasi. Jadi bukan untuk membatasi anak-anak, tapi anak-anak itu butuh visualisasi. Misalnya tadi ada kata-kata tergelincir. Dia tuh bingung, tergelincir itu seperti apa sih ibu? Terperanjat itu seperti apa sih gitu? Tergopoh-gopoh itu seperti apa sih gitu? Dia tuh butuh visualisasi gitu. Kalau dijelasin tergopoh-gopoh tuh apa sih? Kesusu, mas tau pokoknya kesusu gitu. Kira-kira anaknya bisa nggak ya nerima itu? Sulit gitu. Makanya itu butuh gambar. Saat ini banyak buku cerita anak bergambar yang membantu anak-anak memahami. Oh, ternyata tergelincir itu seperti itu, terpleset karena sesuatu misalnya. Nah, seperti itu. Jadi gambar-gambar itu sebenarnya memudahkan anak-anak.
Terus, apakah read aloud menggunakan komik digital tetap efektif untuk meningkatkan pemahaman anak? Oh iya, bahasa komik itu bukan bahasa buku. Biasanya komik itu menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi tidak akan ditemukan kata terperanjat atau mencemooh atau mengentakkan atau murung gitu ya. Misalnya Doraemon murung karena apa gitu. Itu tidak ada di dalam komik. Biasanya komik menggunakan bahasa sehari-hari. Ada baiknya kalau memang anaknya suka membaca komik, boleh mungkin diberikan komik, tapi orang tua juga perlu membacakan buku cerita gitu. Buku cerita digital juga ada banyak ya pilihannya seperti buku-buku tadi gitu. Terus tadi apakah tetap efektif untuk meningkatkan pemahaman anak? Efektif selama orang tua berhasil menemukan buku yang tidak terlalu sulit tapi juga tidak terlalu mudah. Jadi ada maksimal 3 kosakata baru. Gitu. Dan bagaimana cara orang tua mengarahkannya agar anak tidak fokus pada gambar? Anak membutuhkan gambar untuk visualisasi. Jadi rasanya untuk saat ini biarkan anak-anak banyak explore, tapi juga ditambahi tantangan tadi. Menemukan buku cerita anak yang dibacakan juga dibahas. Kira-kira tuh tentang apa sih? Gitu. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Oke, ternyata asik ya Mbak, kalau udah diskusi tentang read aloud itu nggak menyadari ternyata waktunya sudah lebih dari apa yang kita rencanakan. Jadi sebelum saya tutup, read aloud itu ternyata bukan sekedar kita yang membacakan nyaring untuk anak gitu ya, tapi juga menambahkan kosakata, menumbuhkan empati juga dari cerita, juga bonding antara orang tua, orang dewasa, dan anak-anak gitu. Jadi bukan sekedar bisa membaca buku, tapi juga suka membaca buku. Itulah yang menjadi tujuannya, suka membaca buku yang kemudian bisa nanti membiasakan anak-anak berdiskusi, berpikir kritis, dan dalam pemecahan masalah juga. Seperti itu Mbak Elsa. Baik Bapak Ibu, ternyata waktu kita sudah selesai pada seminar read aloud pada siang hari ini. Saya berharap, kita semua berharap semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat diterapkan. Itulah yang kami harapkan dapat diterapkan di rumah, seperti itu. Dan tadi challenge 7 harinya Bapak Ibu jangan lupa dari Mbak Elsa tadi 7 hari 10 sampai 15 menit read aloud. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Elsa dan seluruh peserta seminar atas partisipasinya. Marilah kita tutup acara dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya Elinda. Saya Elinda selaku MC. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama saya memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita keluar dari Zoom meeting ini boleh open cam dulu, kita foto bersama. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Monggo dibuka, Bapak Ibu dibukanya. Nggak tahu ini. Coba tantangannya dari Kak Elsa dicoba 7 hari ke depan. Iya, cuma 10 Saya menit nanti kok ternyata. nyobanya satu Kak Elsa. Saya nyobanya ini dengan suami berarti Kak Elsa. Boleh. Anak saya udah punya suami, tinggal satu. Boleh. Tinggal sama suaminya. Begitu. Iya. Oke, foto dulu ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, monggo Bapak Ibu boleh untuk live
Zoom meeting ya. Terima kasih Terima Mbak kasih Ibu. banyak. Terima kasih Mbak Elsa atas waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.